mulai ke acara podcast kali ini, kami ya, saya dan Kak Zidan ini adalah perwakilan dari anggota SKSS Basnas Provinsi Banten sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat ekonomi syariah dan rumah kolaborasi kita. Ya betul, kami di sini atas nama SKSS Basnas Provinsi Banten dan juga di sini kami di bidang medisi atau media digital yang memang tugasnya ini nanti akan melakukan podcast. Sangat mengucapkan terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat ekonomi syariah dan juga rumah kolaborasi ya, rumah kolaborasi kita yang sudah memfasilitasi kami kebutuhan podcast berupa mic dan juga yang lain sebagainya. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan rasa syukur kami sangat tak terhingga banget dan benar bersyukur kita ya kan ya. Semoga dengan diberinya kami alat-alat podcast ini bisa bermanfaat ke depannya ya. Betul. Dan bisa menyiarkan kebaikan lewat podcast ini. Dan menambah semangat juga untuk kita dan kakak-kakak sobat SKSS Basnas Provinsi Banten. Mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi pada masyarakat ekonomi syariah dan juga rumah kolaborasi kita. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat kan semuanya? Semangat dong. Oke, perkenalkan dulu ya kali ya. Oke, perkenalkan nama saya Intan Reni Akma. Di sini saya sebagai moderator. Nah, pada kesempatan kali ini kita adalah medisi. Medisi itu adalah media dan syiar dari SKSS Basnas Provinsi Banten. Nah, di mana kita sekarang akan mengadakan podcast. Podcast ini adalah salah satu program kerja yang ada di medisi dan pertama kali dan insya Allah kedepannya semoga lebih meningkat lagi ya perkembangannya dan semoga tetap berjalan. Oke. Sebelumnya kayaknya harus yel-yel dulu biar semangat. Ada jargon atau yel-yel? Ayo. Coba dites dulu. Gimana jargonnya? Kak Leza? Medisi ceria. Ulangin dong, kayaknya Leza doang. Leza yang ngomong medisi aja deh kayaknya. Siap. Saya lagi nih ya kak. Medisi Ceria. luar biasa, ini semangat banget ya Kak Intan. Sebenarnya kita jargon SKSS dulu ya. Sudah. SKSS Basnas Provinsi Banten. SKSS berdaya, SKSS juara. Oke, sudah ya. Lanjut lagi. Selanjutnya kita akan memperkenalkan anggota-anggota media dan syiar SKSS Basnas Provinsi Banten. Yang pertama mungkin dari ketua departemennya dulu. Boleh silakan Kak Zidan. Iya. Halo sobat SKSS. Iya, perkenalkan nama saya Zidan Febriansyah, biasa dipanggil Zidan atau di Instagram namanya Febrian ya. Oke, saya kebetulan sebagai ketua departemen dari medisi. Medisi itu adalah media dan syiar di SKSS Basnas Provinsi Banten. Yeay. Nah, ini adalah ketua departemen medisi. Selanjutnya mungkin ke sekretaris. Silakan untuk sekretaris departemen. Halo Sobat SKSS, perkenalkan nama saya Aulia Ramadhani. Saya mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya alhamdulillah dipercaya sebagai sekretaris di tim medisi SKSS Basnas Provinsi Banten. Selanjutnya untuk pada anggota-anggotanya dari Tengil dulu mungkin. Iya. Mau tuh enggak? Oke. Halo Sobat SKSS. Kenalin ya, nama saya Miladi Hamdani, mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sultan Hasanuddin semester 6. Kebetulan saya hanya sebagai anggota biasa di Sobat SKSS walaupun dia sebagai anggota medisi, tapi dia sangat ini banget berguna banget di dalamnya. Progresif maksudnya
ya, dia bagian yang ngedit desain dan lain sebagainya. Pokoknya tepuk tangan dulu buat Mila. Aduh. Ya, oke, selanjutnya kepada Kak Leza langsung. Baik, perkenalkan nama saya Leza Putri Maristika. Teman-teman sobat SKSS bisa panggil saya Leza. Saya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Saya seperti Kamila ya, saya sebagai anggota tim medisi. Tapi Teleza kalau sebagai anggota nih, Teleza biasanya diberi tanggung jawab apa sih? Oh, aku bagian quotes dan hadis. Pokoknya jangan lupa selalu pantau Ini IG yang selalu kebaikan di Masya Allah. selalu mengingatkan agama kita. Luar biasa banget Kak Leza. Ya, lanjut kepada selanjutnya. Yang paling imut nih kayaknya. Halo sobat SKSS. Halo. Kenalin, nama saya Siti Nur Kopipa, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 2. Saya di sini sebagai anggota juga. Kita juga ya. Masih imut-imut nih Kak, masih banget loh. Tapi saya orangnya musuh deh. Iya. Bungsu banget ini. Hampir semua dari UIN. Apa ada yang Sebenarnya ada lagi ya. Sebenarnya ada lagi. Selain kita ada juga anggota medisi, ada dari kampus. Untir coy lagi. Untir tahu. Kenalin dong, kenalin aja. Ya, jadi Siapa teman-teman aja? kita ada Pak Ija ya, Kak Ole ya, ada Pak Ija, Ada ada Yudi, Geta, ada Yudi. ada Yudi, dan Ada juga ada siapa lagi? Umam. Ada Umam Dari dari UI. Dan aku tadi belum ini ya nyebutin universitas. Ya saya tuh dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sama kayak Kak Reza, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Wah, kita siap ya. Oh, ini bareng-bareng nih kalau berangkat. Nah, di podcast kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat SKSS. Jadi kemarin tuh kita sempat nge-share di story Instagram Q&A. Jadi banyak banget yang bertanya tentang beasiswa SKSS ini. Wah, antusias banget ya Kak. Banyak banget yang bertanya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya itu nanti kita rangkum. Sebenarnya banyak banget yang bertanya, tapi kita hanya mengambil beberapa karena kita melihat waktu. Iya sih. Oke, semoga Nanti bisa ada part-part kali ya, part Iya, 2 gitu ya. part 2. Oke, lanjut langsung aja ya. Untuk yang bertanya yang pertama nih, ada nama IG-nya Sabar 2118. Oh, Masya Allah, sabar Pertanyaannya adalah, maaf Min, pengen ikut beasiswa Basnas. Pengen ikut beasiswa Basnas. Gimana caranya? Oke, siapa yang menjawab? Kepada Kak Alul, boleh menjawabnya. Wih. Tadi pertanyaannya gimana sih caranya buat ikutan beasiswa SKSS Basnas? Sebenarnya susah-susah gampang ya. Ada susahnya, ada gampangnya juga. Jadi yang pertama kita harus bisa memenuhi persyaratannya. Persyaratan yang pertama yaitu kita dari SKSS Basnas Provinsi Banten ini merupakan mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan memiliki prestasi. Namun juga ada persyaratan intinya, yaitu yang pertama, dari keluarganya belum ada yang sarjana. Iya, betul Kak. Ya, seperti itu persyaratannya. Kemudian berasal dari kampus untuk di Banten, untuk SKSS Basnas Provinsi Banten, kita hanya berasal dari 2 kampus. Yang pertama UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang kedua dan Untirta. Kemudian persyaratan selanjutnya yaitu mengikuti proses seleksi. Proses seleksinya itu terdiri dari yang pertama ada seleksi pemberkasan. Di situ ada tertera berkasnya apa saja. Kita harus bisa memenuhinya. Kemudian setelah itu ada pengumuman kelulusan, dilanjut dengan seleksi wawancara. Iya. Seleksi wawancara itu kita ditanya-tanya mengenai kehidupan kita. Kemudian setelah itu ada kita disuruh buat project ya. Project sosial ya. Project sosial. Yang mana project itu
suruh dipresentasiin di depan orang-orang Basnas. Kemudian selain dipresentasikan, proyek itu juga diharapkan mampu untuk direalisasikan ke lingkungan sekitar kita. Setelah itu ada survei ya? Iya, survei ke Iya, rumah. Iya, kita disurvei ke rumah masing-masing. Setelah itu baru pengumuman kelulusan. Dan Jadi alhamdulillah. survei rumah itu tahap terakhir ya kak? Iya, itu. Alhamdulillah kita yang ada di sini termasuk salah satunya. Amin. Nah, berarti untuk kali ini Basnas Profesi Banten hanya beasiswanya hanya diperuntukkan untuk 2 kampus saja, Iya. UIN dan Untuk saat ini. Untirta. Iya. Ya, Oh, iya. untuk kampus-kampus yang lainnya menunggu nanti. Semoga nanti ada rezeki lebih ya. Amin. Paling nanti aku mau nambahin dikit sih. Jadi beasiswa SKSS Basnas itu dibukanya 2 tahun sekali aja teman-teman. Untuk sementara dibukanya 2 tahun sekali gitu. Jadi nggak setahun sekali gitu tuh. Jadi bagi teman-teman mungkin nih tahun ini kan baru dibuka nih, dan nanti nunggu lagi di tahun 2000 berapa sih kira-kira? 2023 apa 4 nih? 3 ya, kita dari 2021 ya. Iya, 2023 gitu teman-teman. Tahun depan berarti ya. Dan ini SKSS Basnas itu udah punya, alhamdulillah ada 4 angkatan ya. Jumlahnya itu yang pertama ada 10 orang, yang kedua ada 15 orang, yang ketiga ada 25 orang, dan yang keempat ada 20 orang. Semoga di SKSS angkatan 5 nanti kuotanya bertambah ya. Lebih banyak lagi ya. Pokoknya untuk yang nonton nanti siap-siap untuk adik-adik kelas. Persiapkan dari sekarang, persiapkan. Iya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk dari Kak Vina Isa ini. Min mau nanya dulu, Min. Min mau nanya dulu. Yang boleh mengikuti beasiswa SKSS ini siapa saja ya? Nah, siapa nih? Coba Kak Depa bisa dijawab? Seperti yang tadi Teh Aul sebutin ya persyaratan itu, kalau beasiswa SKSS ini tuh diperuntukkan buat mahasiswa yang dalam anggota keluarganya tuh belum ada yang sarjana, sama sekali belum ada. Nah, terus biasanya diperuntukkan buat mahasiswa semester awal. Jadi meskipun dibuka pada tahun 2023 nanti, hanya diperuntukkan buat yang semester 1. Maba ya. Ya, maba-maba. Jadi untuk semester 1 saja. Oke, terima kasih Kak Depa jawabannya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari, namanya susah disebutin ya. Sebutin namanya aja ya. Dari Kamia. Kamia itu pertanyaannya adalah bahas topik apa nih? Bahas topik apa ya podcast ini nih? Oke, untuk Kak Reza bisa dijawab. Nah, bahas topik tentu banyak ya Kak ya. Kemungkinan Iya. Ramadan ini juga kita bakal ngupas tentang seputar Ramadan, adanya kajian di setiap Jumat gitu. Dan itu akan kita mulai Jumat depan. Lalu ada topik yang sedang hangat dibicarakan, itu nanti bisa jadi bahan judul podcast kita kemudian nanti. Dan itu juga akan datengin orang-orang hebat gitu untuk tentang apa sih yang sedang hangat dibicarakan gitu. Nah, untuk saat ini kan podcast pertama kita ya, dimana ini grand opening lah ini ya podcast kita. Nah, kita di sini bakal lebih membahas topik tentang ke SKSS-an gitu. Seperti yang kita ketahui, kita sudah membuat Q&A ya kayaknya di Instagram kita, dan ternyata banyak peminatnya. Jadi untuk saat ini kita akan membahas tentang SKSS. Berarti sekarang cuma SKSS doang. Nanti selanjutnya bisa Lebih umum lagi Kak, banyak banget kan yang Betul. kita angkat. Kita bakal buka Q&A juga buat tema-tema kita tiap minggunya. Siap. Jangan lupa stay tune ya di Instagram SKSS Basnas Provinsi Banten. Oke, lanjut nih ya. Ada pertanyaan dari Kak Dwi Arianto. Bakal ada beasiswa lagi gak sih dari Basnas? Bisa dijawab Kak Mila? Bakal ada beasiswa lagi atau apa kita ini aja gitu? Oke, untuk Bang siapa? Bang Dwi. Bang Dwi Arbianto. Untuk Bang Dwi. Hai Bang Dwi. Untuk tadi bakal ada beasiswa
ada, cuman kita paling 2 tahun sekali seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Aul dan juga Kak Depa bahwa kita adanya itu 2 tahun sekali. Jadi kemungkinan adanya lagi itu di tahun 2023. So buat Kak Dewi dan yang lain siap-siap, siapin dari sekarang persiapannya biar nanti ketika sudah ada langsung deh bisa lebih ya. matang ya Mbak. Iya. Oh. Biar nggak terburu-buru terus banyak kekurangannya gitu. Oke. Oke. Ya, terima kasih Kamila atas masukannya dan tips-tipsnya buat nanti masuk ke beasiswa Basnas ini. Oke, yang selanjutnya ada dari Tanera_26. Siapa ini Tanera ya? Siapa nih? Siapa ya? Pertanyaannya adalah Hai Kak Tanera. Aduh, ini namanya lucu sekali. Iya, ya lucu ya. Lucu banget. Kayak orang banget kayaknya kayak orang banget kayaknya. Bayangin namanya lucu apa ya? Penasaran banget. Penasaran banget. Mungkin nanti kita ketemu sama Waduh. Kak Tanera. Boleh. Sudah kita undang ya. Iya. Oke, pertanyaannya adalah ceritain dong perjalanan masuk beasiswa Basnas. Wow, ini panjang sekali ya mungkin. Mungkin panjang. dari Kak Zidan nanti sebentar. Jadi dari anggota atau dari para penerima beasiswa SKSS ini punya perjalanan yang berbeda-beda. Betul. Namun kali ini kita akan mendengarkan cerita atau perjalanan Kak Zidan pas masuk beasiswa Basnas ini. Iya. Oke, makasih sebelumnya kepada Intan. Sebenarnya kalau kita cerita tentang perjalanan kayak saat masuk SKSS ini kayak penuh dengan suka dan juga duka, tapi kebanyakan kayaknya sih dukanya. Kenapa sih dukanya? Karena kita kayak perjuangannya mati-matian bisa dibilang teman-teman. Jadi kita berada di sini ini bukan kayak langsung dapet ya, bukan kayak mutlak langsung dapet, tapi kita juga butuh perjuangan gitu kan ya. Dan perjuangan itu memang akan terasa indah jika kita sudah mendapatkannya, asik. Jadi gini, waktu itu tuh pas mau masuk beasiswa itu tuh aku sebelumnya dapat infonya dari akademik. Di situ akademik nge-share beasiswa SKSS. Dari situ aku kayak termotivasi nih, wih ikutan lah gitu. Sebelumnya, sebelum ikutan beasiswa ini, sebelumnya tuh aku udah gagalan dari bidik misi. Semuanya gagal bidik misi gak sih? Gagal juga, Reza gagal nggak? Iya, jadi aku gagalan bidik misi dan di sini kan memang tadinya ya kalau orang tua aku sempat bilang, mama sempat bilang gini, kalau kamu nggak keterima beasiswa, mama nggak bisa nanggung. Tuh, mama nggak bisa nanggung. Nggak bisa nanggung katanya. Udah katanya terserah ya katanya kalau misalkan berhenti di tengah jalan katanya itu resiko kamu katanya. Mama udah nggak bisa nanggung katanya. Dan di situ kan jiwa hati aku kan kayak termotivasi. Gimana ya kalau misalkan nggak ditanggung sama orang tua gitu ya. Dan nanti kita nggak bisa lanjut kuliah dong. Sedangkan cita-cita aku kan pengen kuliah dulu gitu kan ya. Terus di situ kan aku kayak berusaha tegar buat cari beasiswa, bidik misi gagal. Alhasil nemulah beasiswa SKSS gitu kan ya. Allah mungkin ngasih jalan yang di SKSS gitu ya. Terus di beasiswa SKSS ini aku daftar tuh ya. Daftar itu cepet banget sih ya kalau dilihat ya, cepet banget. Dan namanya beasiswa ya pasti berkasnya juga lumayan banyak kan ya, kayak persyaratannya emang harus kayaknya di beasiswa ini kita harus berjuang dulu gitu kan ya, baru bisa menikmati hasil. Jadi persyaratannya kan begitu banyak banget nih teman-teman. Kita harus bolak-balik, misalkan bolak-balik dari rumah, terus juga ke kampus, terus ke luar ke sekolah juga, bahkan minta surat lulus ya, kelakuan baik dari sekolah dan lain sebagainya. Itu ya ampun. Terus juga ketika kita udah mau ngasih berkas ke akademik, kita bolak-balik tangga. Di situ kata-kata akademiknya katanya, ini salah, harus revisi ulang. Ini ada yang belum lengkap segala macam. Waktunya mepet banget itu. Pas hari terakhir aku ngumpulin, semuanya pada ngumpulin sih. Itu berkasnya belum lengkap dan aku suruh bolak-balik. Itu bayangin tangga akademiknya lumayan ya, ada 2 lantai gitu ya. Bolak-balik bawah atas itu fotokopi segala macam. Belum fotokopiannya, ya Allah itu. Ini harus fotokopi, ini harus cetak foto. Pokoknya ya kalau diceritain ya emang sedih sih gitu guys, tapi ya udah gitu, mau gimana lagi gitu kan ya. Ya di balik kesedihan pasti ada
hikmahnya gitu kan ya, kita bisa memetik hikmahnya. Dan memang teman-teman, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu ini jangan instan ya. Memang kalau instan itu nantinya hasilnya bakal jelek gitu. Kalau misalkan kita sesuatu itu yang udah kita perjuangin, maka insya Allah sesuatu tersebut akan indah pada waktunya. Asik. Quotes nih guys. Ya, jangan lupa dicatat. Jadi perjuangannya emang bener-bener ya pas mau masuk ke SKSS ini emang banyak banget rintangan-rintangan yang dilaluin kakak-kakak. Jadi untuk kalian kalau ceritanya pengen sesuatu jangan Mau instan. Jangan mau instan gitu. Iya. Soalnya butuh proses. Iya, mau proses. Nikmatnya banyak saingan-saingan. Kayak di kampus yang daftar itu ratusan. Betul. Bahkan ini dari 2 kampus ya kak? Iya, Satu kampus iya, aja. itu 2 kampus. Berarti kita adalah orang-orang yang Terpilih. Kita tunggu ya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Zidan ceritanya ya. Alhamdulillah dengan masuknya Kak Zidan ini ke SKSS beasiswa ini membantu mama juga ya. Tadi kan awalnya mamanya nggak bilangnya belum bisa biaya. Betul. Kalau ceritanya nanti nggak ada beasiswa takut terus di jalan juga ya. Tapi alhamdulillah Allah ngasih jalannya lewat beasiswa Basnas Provinsi Banten. Oke, ada pertanyaan nih yang terakhir. Ada satu lagi dari Aulia Raj underscore double H. Pertanyaannya sama dulu. Oke, pertanyaan itu adalah apa tujuan adanya podcast? Kalian bisa dijawab? Tujuannya apa? Baik, tujuan podcast apa ya? Jadi podcast SKSS ini bertujuan untuk menjadi wadah sharing kita ya mengenai topik yang sedang hangat seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu berbagi cerita perjalanan seperti Kak Zidan tadi ya, suka dukanya ada. Lalu akan ada sesi tanya jawab mengenai informasi seputar beasiswa SKSS maupun dari informasi mengenai rekrutmen, open rekrutmen ya. Lalu kegiatan SKSS lainnya Kak. Tujuannya itu selain berbicara ngobrol santai kayak gini ya santai guys. Nanti juga ada kelanjutannya juga kan sekarang nih temanya tentang SKSS nih ke SKSS-an. Nanti mungkin di minggu selanjutnya mungkin ada tema-tema yang bisa membangun atau pengetahuan. ya menambah pengetahuan juga. Terus juga diharapkan dengan adanya podcast ini bisa memotivasi para pemirsanya sebenarnya Basnas Provinsi Banten. Oke, dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh kakak-kakak dari SKSS ini, mungkin ada kesan dan pesannya dari Kak Zidan, Ketua Departemen Medisi. Iya, sebelumnya kesan-kesan untuk kedepannya ya. Ya. Jadi kesan-kesannya ini semoga sih nanti dengan adanya podcast yang diadakan oleh Medisi ini kita semua bisa lebih produktif ya, anak SKSS bisa lebih produktif, dan tentunya insya Allah dengan adanya podcast dari SKSS yang dipegang oleh Medisi ini kita dapat mengundang pemuda-pemudi di Provinsi Banten ataupun di Indonesia bahkan yang memang orangnya inspiratif dan juga memang bisa termotivasi dengannya gitu ya, amin. Dan nanti sih semoga kedepannya juga tentunya penontonnya banyak dan tentunya kita bisa nambah semangat dengan penontonnya banyak gitu ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja sih pesan-pesannya. Oke, terima kasih Kak Zidan ya. Semoga harapan-harapan yang tadi Kak Zidan lontarkan bisa terjadi, dan semoga kita podcast SKSS ini tetap berjalan. Mungkin hanya ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami jawab. Semoga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan sobat SKSS yang lain juga. Terima kasih untuk kakak-kakak Medisi, terima kasih Kak Zidan, terima kasih Kamila, Kak Amor, Kak Reza, dan Kak Depa. Sama-sama. Semoga nanti minggu selanjutnya kita bisa lebih komplit lagi, lebih lengkap lagi ya informasinya. Oke, mungkin hanya itu, mungkin ya, tidak ada lagi. Bisa ini buat minggu depan kan kita mau undang narasumber nih, kita masih bingung kira-kira bahas materi apa ya, bisa komen di bawah. Jalannya langsung komen aja. Oke, terima kasih untuk semuanya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Intan Rani Akmas sebagai moderator pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.